para kadrun yang halunya ketinggian berharap hal yang sama terjadi kepada Presiden Jokowi apa yang dialami oleh Trump. Kayaknya mereka lagi ngigo ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para kadrun yang halunya ketinggian berharap hal yang sama terjadi kepada Presiden Jokowi apa yang dialami oleh Trump. Kayaknya mereka lagi ngigo ya. Memang beberapa hari terakhir ini media nasional maupun internasional ini lagi heboh dengan pemberitaan ditangkapnya mantan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, yang pada hari Selasa kemarin ini didakwa dengan 34 dakwaan. Media mainstream kita, kemudian media kadrun juga memberitakan itu, bahwa sebetulnya Donald Trump ini dituntut dengan kejahatan besar. Karena apa? Karena dia diduga memberikan suap sebesar 130.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Ini kepada salah seorang bintang porno bernama Stormy Daniels untuk tutup mulut, untuk tidak menyebarkan aksi perselingkuhan mereka yang terjadi pada tahun 2016. Kabarnya seperti itu. Dan 34 dakwaan itu juga menyebutkan bahwa Donald Trump selama ini telah menyembunyikan atau memasukkan catatan bisnisnya. Kita tahu kan Donald Trump ini memang seorang bisnismen. Dia punya hotel, punya ya pokoknya pebisnis lah. Ini seperti kalau misalkan di Indonesia, ini kayaknya sih dalam rangka untuk mengelabui pajak. Sepertinya seperti itu. Nah ini kemudian yang menjadi heboh, Donald Trump kemudian ditangkap dan didakwa di pengadilan Manhattan di New York. Nah, dengan adanya kabar ini, kemudian diberitakan oleh media-media mainstream kita, terutama media-media kadrun seperti Gelora.co dan kawan-kawan, ini mereka hampir setiap hari memposting ini di media sosial dengan harapan mendapatkan respon dari kaum kadrun para pembenci Presiden Jokowi, dengan harapan mereka, kalau misalkan di Amerika ini bisa terjadi, di Indonesia pun harusnya bisa terjadi seperti ini. Dan karena apa? Karena judulnya di beberapa media kadrun seperti Gelora.co dan kawan-kawan ini sangat provokatif. Seperti begini. Pertama kali dalam sejarah mantan presiden didakwa atau dihukum dengan tuduhan kejahatan besar. Nah, dengan seperti itu, ini seolah-olah memframing bahwa kalau misalkan Amerika, negara besar saja bisa, Indonesia harusnya bisa. Dan ini menyasar kepada para pembenci Presiden Jokowi atau kadrun-kadrun itu. Hal itu pun akhirnya sukses membuat respon dari akun-akun pembenci Presiden Jokowi, para kadrun-kadrun itu, termasuk Niko Silalahi. Niko Silalahi juga mengomentari ini. Ini juga bisa terjadi di sini, bahwa presiden yang ijazahnya palsu kemudian sudah menipu rakyat atau membohongi rakyat, ini bisa dilakukan seperti ini, ditangkap. Bahkan menurut Niko nggak perlu nunggu nanti setelah jadi mantan presiden, sekarang pun harusnya bisa. Nah, kemudian muncul juga beberapa komentar dari akun-akun kadrun pembenci Presiden Jokowi yang mereka menganalogikan kalau di Amerika bisa, di Konoha juga bisa, di Wakanda juga bisa. Kemudian mereka menyamarkan nama Presiden Jokowi menjadi Mukidi, tapi kita tahu maksudnya bahwa mereka ini sebetulnya ingin menyerang Presiden Jokowi. Dengan yang pertama, ini pasti tuduhannya adalah ijazah palsu. Kalau ijazah presiden ini palsu, berarti presiden ini adalah presiden ilegal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, ini yang kemudian mereka gaungkan. Lalu yang kedua, masalah membohongi rakyat. Presiden Jokowi dituduh membohongi rakyat dengan semua apa yang disampaikan pada kampanye dulu sampai sekarang tidak sesuai dengan harapan, tidak diwujudkan. Dan itu yang selalu hampir setiap hari mereka goreng selama 8 tahun ini. Nggak capek emang. Dan itu semua nggak ada yang berhasil.
Mereka hanya koar-koar, kemudian demo di jalan, menuntut Presiden Jokowi dengan membawa fakta-fakta abu-abu yang mereka klaim sendiri bahwa rakyat lagi susah, Presiden ini bohong, pemerintah gagal. Itu yang mereka harapkan dengan pemberitaan tentang Donald Trump ini. Dan akun-akun kadrun ini, para pembenci Jokowi, kalau kita lihat bionya, kita lihat profilnya, rata-rata ini mereka adalah pendukung atau simpatisan Anies Baswedan. Sudah bisa ditebak kan? Rata-rata seperti itu. Atau mungkin juga beberapa ada juga mereka simpatisan dari Partai Demokrat. Padahal kalau misalkan ini nanti terjadi seperti ini di Indonesia, bisa terjadi. Bukan Presiden Jokowi yang akan mendapatkan ini. Justru mantan Presiden SBY yang kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Karena apa? Karena sekarang di Partai Demokrat ini sedang bergejolak. Kepemimpinan AHY dari Ketua Umum Partai Karbitan ini kemudian sekarang lagi dikudeta oleh Muldoko, yang kemudian Muldoko sekarang sedang mengajukan PK peninjauan kembali karena kemarin kalah gugatan. Nah, ini kan yang kemudian menjadi polemik di internal Partai Demokrat. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah minggu depan rencananya Anas Urbaningrum akan bebas. Nah, ini yang membuat Cikeas sekarang lagi getir-getir. Kalau misalkan nanti Anas Urbaningrum keluar, kemudian dia membeberkan semuanya yang selama ini publik tidak tahu, yang selama ini hukum tidak bisa menyentuh itu. Apa jadinya? Tentang mega proyek Hambalang, korupsi gila-gilaan. Lalu bagaimana tentang kriminalisasi terhadap mantan ketua KPK Antasari Azhar yang dituduh membunuh. Kalau misalkan ini diungkap semua oleh Anas Urbaningrum, kemudian yang terjadi ya seperti yang terjadi seperti Donald Trump ini, seorang mantan presiden kemudian ditangkap dengan dakwaan kejahatan berat. Itu yang terjadi, bukan Presiden Jokowi. Hal ini ketinggian kalau Kak Jul mengharapkan itu. Karena apa? Karena kenyataannya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini semua sudah dalam track yang benar. Sudah dalam track yang lurus. Meskipun, sekali lagi saya bilang, meskipun tidak sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Masih ada celah, beberapa celah di sana-sini. Dari penegakan hukum juga masih banyak celah. Kemudian dari masalah intoleransi juga banyak celah. Masih bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran, apalagi tentang kebebasan beragama. Ini masih banyak celah yang harus dibenahi. Dan pernyataan dari akun-akun pembenci Presiden Jokowi yang rata-rata kadrun ini juga diperkeruh dengan statement-statement dari politisi-politisi oposan, kemudian para pemuka agama yang sangat benci dengan Presiden Jokowi, mereka yang akan menggaungkan people power, kemudian juga pemakzulan dan lain sebagainya, tetap menggoreng isu ijazah palsu yang sampai detik ini katanya Presiden Jokowi tidak bisa membuktikan keasliannya. Itu yang selalu mereka gaungkan. Dan mereka sangat berharap, kalau boleh saya bilang bukan berharap, berhalusinasi Presiden Jokowi kalau nanti lengser atau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, akan mengalami hal yang sama seperti Donald Trump. Padahal di Indonesia ini, hal yang seperti itu nggak perlu menunggu pejabatnya ini kemudian lengser atau selesai jabatannya. Saat menjabat pun bisa ada buktinya yang terkena kejahatan luar biasa seperti ini. Buktinya sekarang kita lihat Lukas NMB, Gubernur Papua yang saat itu masih menjabat, ditangkap karena kejahatannya suap menyuap, kemudian menerima gratifikasi. Bisa. Apalagi mantan gubernur. Gubernur sebelah tuh, gubernur bekas, yang saat ini pengangguran tapi keliling ke sana kemari. Bisa jadi. Itu juga bisa jadi terjadi. Tapi kapan enggak tahu. Yang jelas ini masih dalam proses penyelidikan. Dan kalau kita, saya melihat di salah satu quote di Twitter tentang apa yang dilakukan oleh kaum-kaum gadrun dan pembenci Presiden Jokowi ini. Ini sangat menarik. Jadi bunyinya begini. Ketika ada ratusan atau bahkan ribuan orang turun ke jalan menuntut Presiden Jokowi mundur, koar-koar bahwa Presiden zalim, rezim zalim dan sebagainya. Di saat yang sama, di saat itu juga ada ratusan juta orang yang duduk diam di rumah, melihat televisi, membuka ponsel mereka sambil ngetawain apa yang mereka lakukan.
Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.